Pangkal Pinang. Aroma busuk dugaan praktik ilegal di dalam. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2 Pangkal Pinang kembali menyeruak ke permukaan. Rekaman video yang memperlihatkan narapidana bebas menggunakan telepon seluler HP di dalam kamar hunian kini menjadi tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Bangka Belitung. Bukan sekadar pelanggaran disiplin biasa, kasus ini memunculkan dugaan yang jauh lebih serius. Adanya praktik pembiaran, perlindungan, hingga kemungkinan permainan antara oknum petugas dan warga binaan tertentu. Di tengah gencarnya slogan perang melawan narkoba, realitas di balik tembok lapas justru memunculkan ironi memalukan. Para napi terlihat santai menggunakan gadget, melakukan video call, hingga diduga mengendalikan aktivitas ilegal dari dalam sel, seolah jeruji besi tidak lagi memiliki fungsi pengawasan. Publik pun bertanya keras. Apakah lapas masih menjadi tempat pembinaan, atau justru berubah menjadi ruang nyaman bagi pengendali bisnis haram? Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun dari sejumlah narasumber terpercaya, dugaan praktik lancung di dalam lapas narkotika Pangkal Pinang disebut telah berlangsung cukup lama dan berjalan secara sistematis. Sorotan utama mengarah kepada seorang napi berinisial AB yang diketahui berstatus sebagai tamping register dan menghuni kamar DP5 dengan status tersebut. AB diduga memiliki kekuasaan dan keleluasaan yang tidak wajar dibanding warga binaan lainnya. AB disebut bebas menggunakan HP, berpindah kamar sesuka hati, hingga diduga menjadi salah satu pengendali aktivitas terlarang di dalam lapas. Bahkan, sumber internal menyebut adanya dugaan keterlibatan dalam peredaran narkotika yang dikendalikan dari balik jeruji besi. Tak hanya itu, muncul pula dugaan bahwa barang-barang terlarang seperti HP dapat masuk ke dalam lapas melalui jalur tertentu yang sulit terjadi tanpa adanya permainan dari oknum internal. Nama napi berinisial BM yang berada di kamar koordinasi ikut disebut mendapat fasilitas dan perlakuan khusus. Sementara seorang napi lain berinisial Remdon asal desa Keretek juga terseret dalam dugaan pelanggaran disiplin dan penggunaan HP ilegal di dalam kamar hunian. Fakta-fakta tersebut memperkuat dugaan bahwa pengawasan internal di lapas narkotika Pangkal Pinang sedang dalam kondisi darurat. Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa praktik penggunaan HP oleh napi bukan lagi rahasia di dalam lapas tersebut. Para napi bahkan disebut kerap melakukan video call dengan pihak luar dan merekam aktivitas mereka dari dalam kamar tahanan. Pada 1 April tahun 2026, ditemukan indikasi awal aktivitas video call dari dalam sel tahanan. Belum selesai persoalan tersebut. Pada 28 April tahun 2026, kembali muncul dugaan modus yang lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi dari narasumber, seorang napi berinisial Hen diduga sengaja menumbalkan anak buahnya sendiri untuk mengaburkan jaringan yang lebih besar di dalam lapas. Kini, memasuki Mei tahun 2026, video terbaru kembali beredar. Sejumlah napi tampak turang-teranggen menggunakan gadget di dalam kamar hunian tanpa rasa takut sedikit pun. Kalau HP bisa masuk dan dipakai bebas, jangan salahkan masyarakat kalau muncul dugaan ada setoran dan perlindungan dari oknum tertentu, ujar salah satu tokoh masyarakat Babel. Sorotan lebih keras datang dari Sandi, Garda Masyarakat Babel Anti Narkoba. Ia meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, turun langsung ke Bangka Belitung untuk melakukan pembersihan total di tubuh lapas narkotika Pangkal Pinang. Kami meminta Menteri IMIPAS segera bertindak tegas. Copot oknum petugas yang terindikasi bermain mata dengan warga binaan, tegas Sandi. Desakan masyarakat kini semakin menguat agar kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bangka Belitung bersama BNNP segera melakukan inspeksi mendadak secara total. Kasus ini menjadi alarm keras bahwa perang melawan narkoba tidak akan pernah berhasil jika penjara justru berubah menjadi pusat kendali baru bagi jaringan gelap. Jeruji besi seharusnya membatasi kejahatan, bukan menjadi benteng aman bagi para pelaku untuk tetap menjalankan bisnis haramnya dari balik sel tahanan. Yopi Herwindo, reporter KBO Babel, melaporkan.